Jadi awalnya tahun 2007 ada benjolan di mata kaki, kemudian waktu itu saya belum ngeh apa itu, saya pikir capek karena kan nyeri di kaki, kemudian kok jalan sakit. Terus pada akhirnya ketika naik motor, kemudian jatuh, dari situ dibawa ke dokter. Nah itu pun tidak langsung, oh ini kanker, karena kan sempat dikira patah tulang. Baru kemudian ada ketemu dokter spesialis yang bilang, oh ini sepertinya ada kanker, kemudian baru dirujuk ke rumah sakit besar di Sarjito. Barulah dari situ tahun 2007 itu ketahuan bahwa kanker dan mengharuskan, awalnya memang dokter langsung ngomong ini kok tidak segera diobati, harus amputasi. Tapi setelah itu memang dokter memprogramkan beberapa ini, pertama dioperasi, dibersihkan kankernya, kemudian 2 transplantasi tulang, donor tulang begitu. Tapi di perjalanannya tidak berhasil, artinya waktu itu sudah nyambung tulangnya, tetapi infeksi berulang begitu. Tahun 2010 saya yang memutuskan sendiri meminta amputasi sama dokter. Dokter pun waktu itu kaget, loh kenapa? Soalnya masih bagus dan melihat kondisi saya juga biasa, nggak seperti orang sakit. Tapi saya memang kepengen cepat sembuh dan takutnya kan kanker itu cepat atau lambat itu akan naik. Dan kita nggak pernah tahu, bisa-bisa sampai ke paru-paru itu. Saya punya prinsip yang lebih baik kita kehilangan kaki daripada kita kehilangan nyawa. Saya waktu itu masih muda yang kepengen, lihat temanku bekerja, temanku bisa main. Saya juga kepengen kok masa muda saya habiskan di rumah dan rumah sakit seperti itu. Gitu. Itu amputasi memang jalan satu-satunya? Kalau untuk kanker tulang, memang amputasi memang jalan satu-satunya. Meskipun ada juga beberapa teman yang mengganti tulang dengan megaprostesis semacam besi gitu. Tapi memang nanti beberapa tahun kemudian ada ausnya yang harus operasi lagi. Saya pikir amputasi toh juga nanti ada kaki palsu yang bisa digunakan. Atau kalau saya tidak ingin pakai kaki palsu, bisa pakai krek atau pakai kursi roda seperti itu. Waktu itu sudah terbayang nggak ketika memutuskan operasi bahwa nanti akan nggak punya kaki, lalu pakai kursi, lalu dapat bulu dan sebagainya gitu? Iya, sempat kepikiran, malah waktu itu saya tuh mikirnya malah yang lebih soalnya ke pacar. Waktu itu kan masih masa muda yang stresnya nggak mikir, iya nggak mikir kanker, tapi mikir pacar. Itu nanti pacarku gimana, meskipun dia, oh nggak apa-apa, nanti aku tetap sama kamu ya, yang seperti itu. Tapi ya udah kembali lagi, pokoknya saya mau sembuh, seperti itu. Ya, dilihatkan. Boleh. Biar penonton tahu sih kayak apa sih. Jadi motongnya segini, tapi emang ini saya pengen custom yang lebih panjang saja biar batiknya kelihatan. Ini kaki Mbak Vero nih.